semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah, mahasiswi dari Institut Agama Islam Syahid Bogor, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Teman-teman, sebagai mahasiswa yang bergelut di bidang manajemen pendidikan Islam, ada satu hal menarik nih yang selalu jadi bahan diskusi. Banyak orang mengira kalau manajemen pendidikan itu cuma soal urusan administrasi, dokumen, atau catat-mencatat di atas kertas aja. Padahal kenyataannya jauh lebih luas dari itu. Manajemen pendidikan adalah jantung dari sebuah lembaga. Mulai dari bagaimana visi sekolah itu direncanakan, bagaimana sumber daya manusianya diorganisir dengan kompak, sampai bagaimana kualitas mutunya terus dijaga demi mencetak generasi yang hebat. Semuanya dikendalikan lewat sistem tata kelola yang matang. Jadi, tanpa manajemen yang baik, potensi besar dari sebuah sekolah tentu tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Nah, berangkat dari pentingnya ilmu tata kelola tersebut, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat langsung bagaimana realiti implementasinya di lapangan. Melalui proyek tugas ini, saya akan melakukan analisis mendalam terhadap salah satu lembaga sekolah. Kita akan berbedah bersama mulai dari profil lengkapnya, alasan kuat mengapa lembaga ini sangat menarik untuk dikaji, hingga apa saja tujuan akhir yang ingin dicapai dari proyek analisis ini. Di proyek analisis kali ini, saya akan membahas salah satu sekolah, yaitu MI Al-Badariyah, sebuah madrasah ibtidaiyah swasta yang berlokasi di Kampung Kelapa, Desa Cibungbu 2, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, di mana lembaga pendidikan dasar ini dipilih karena memiliki dinamika serta karakteristik tata kelola yang sangat menarik untuk dikaji, dengan tujuan utama untuk memetakan dan mengevaluasi sistem operasional di lapangan sehingga hasilnya dapat memberikan rekomendasi positif demi kemajuan mutu manajemen sekolah ke depannya. Setelah kita memahami profil awal, alasan pemilihan, dan tujuan dari proyek ini, sekarang mari kita melangkah ke bagian berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu membedah konsep dasar manajemen pendidikan mulai dari pengertian, tujuan, ruang lingkupnya, hingga karakteristik dari lembaga yang dianalisis ini. Nah, teman-teman, sebelum kita membedah lebih jauh tentang bagaimana kondisi di lapangan, penting banget nih untuk kita menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya konsep dasar dari manajemen pendidikan itu sendiri. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu pengertian manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan bisa kita artikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada di lembaga pendidikan, baik itu SDM, seperti guru dan staf, anggaran, sarana prasarana, hingga kurikulum. Tujuannya apa? Agar semua komponen tersebut bisa digerakkan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bersama. Jadi, manajemen ini bukan cuma soal aturan, tapi soal bagaimana mengorkestrasi seluruh elemen sekolah agar berjalan harmonis. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu tujuan manajemen pendidikan. Kenapa ilmu itu wajib diterapkan di sekolah? Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang bermutu, kondusif, dan terarah. Lewat tata kelola yang baik, kita bisa meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar, menjamin akuntabilitas serta transparansi lembaga, meningkatkan citra positif sekolah di mata masyarakat, dan yang paling krusial adalah mendukung tercapainya kompetensi lulusan siswa yang optimal. Adapun beberapa ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum yang mengatur apa saja yang dipelajari siswa. Yang kedua, manajemen kesiswaan, mulai dari penerimaan murid baru hingga pengembangan bakat mereka. Yang ketiga, manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan, yang mana berkaitan dengan kesejahteraan dan kompetensi guru. Yang keempat,
keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana yang memastikan fasilitas belajar memadai. Dan yang kelima yaitu manajemen keuangan, humas atau hubungan masyarakat dan layanan khusus. Semua ruang lingkup ini saling berkesinambungan dan tidak bisa berdiri sendiri. Mengenai karakteristik lembaga yang dianalisis saya, yaitu MI Al-Badariyah ini memiliki karakteristik yang unik. Lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Agama yang berarti sistem tata kelolanya memiliki ciri khas dual kurikulum, yaitu menyeimbangkan antara kurikulum pendidikan nasional dan penguatan nilai-nilai karakter Islami. Selain itu, sebagai sekolah swasta, karakteristik manajemennya dituntut untuk lebih fleksibel, mandiri, dan kreatif dalam mengelola pembiayaan serta merangkul partisipasi masyarakat sekitar agar mutu pendidikan di madrasah tetap terjaga dengan prima. Itu dia landasan konsep dasar yang melatar belakangi analisis ini. Setelah kita paham teorinya, di poin selanjutnya kita bakal langsung melihat bagaimana implementasi nyata dari fungsi-fungsi manajemen ini di MI Al-Badariyah. Penasaran kan? Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai analisis fungsi POAJ yang terdiri dari 4 aspek utama, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Keempat aspek ini menjadi fokus pembahasan dalam analisis yang saya lakukan. Pertama, kita akan membahas fungsi planning atau perencanaan. Pada bagian ini, materi yang akan dibahas meliputi visi dan misi sekolah, program kerja, serta perencanaan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Di situ ada visi dan misi sekolah. Terus juga terkait program. Kalau program itu kan ada program pembiasaan, ada program penanaman nilai karakter, ya. Kalau program pembiasaan itu ada apa sih? Dari segi agama. Dari segi agama itu sholat duha berjamaah. Juga dari segi masih dari segi agama ada doa-doa harian, berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Itu dari segi pembiasaan keagamaan. Dari pembiasaan kebersihan kita ada piket sederhana ya untuk kelas bawah. Untuk kelas atas memang itu nanti ada jadwal piket tersendiri. Lalu juga ada pembiasaan membuang sampah pada tempatnya. Lalu juga ada kegiatan Jumat bersih. Terus juga di kita ada pembiasaan literasi, yaitu dengan sebutan apa ya, lupa lagi Bu. Jadi gerakan Rabu Literasi. Jadi nanti di situ ada anak itu ada pembiasaan terkait kegiatan literasi ya. Bisa jadi itu anak itu membaca buku atau menceritakan sebuah benda, atau juga bu gurunya cerita, anak disuruh menceritakan kembali. Nah, bisa seperti itu. Juga ada kegiatan numerasi. Lalu juga di sini kegiatan pembiasaan itu selain itu juga ada kegiatan pembiasaan dalam bidang akhlak ya, seperti senyum salam yang 5S tuh. Nah itu. Terus juga dianjurkan untuk apa sih? Memberi salam kepada temannya ketika bertemu. Itu. Adapun untuk nilai karakter itu kan yang kita ingin capai itu disiplin, mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, berani. Nah untuk nilai karakter itu semuanya di-include di setiap kegiatan. Jadi misalnya nih di kegiatan di pembiasaan apa sih, di pembiasaan anak itu datang ke sekolah dengan membuka sepatu sendiri lalu menyimpannya. Nah itu kan yang ingin kita tanamkan adalah kemandirian dan tanggung jawab. Lalu juga misalnya dalam matematika, itu kan matematika lumayan ya, ada beberapa sebagian besar anak itu menganggap pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang sulit ya. Nah kita lihat si anak itu gigih atau tidak.
di dalam mengerjakan soal. Itu juga termasuk ada nilai karakter yang kita tanamkan, yaitu pantang menyerah. Nah, jadi untuk pembagian tugas itu di sini kan nanti ada yang tugasnya sebagai wakasek kurikulum ya, wakasek kesiswaan. Nah, untuk kepala sekolah kan ibu sendiri ya. Untuk wakasek kurikulum itu Bu Mimin, dan untuk kesiswaan itu Pak Husen. Nah, adapun rencana prasarana itu memang sekolah membuat program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Misalnya nih, di jangka pendek ini sarana apa nih yang harus kita siapkan? Fasilitas ya. Misalnya dari kalau jangka pendek itu seperti perbaikan gedung lah. Iya. Nah itu Seperti meja gitu ya. iya, meja. Nah itu benar, meja, papan tulis. Nah lalu juga untuk menengahnya itu apa nih yang dibutuhkan di kelas ini? Perbaikan apa? Seperti pagar itu. Terus nah jangka panjang baru lebih kepada bentuk gedung yang harus disiapkan. Seperti ini kita belum ada musola. Nah itu kan lumayan membutuhkan pembiayaan ya. Nah itu biasanya kita masukkan ke program jangka panjang. Jangka panjang di sini sih sudah ditetapkan ya waktunya ya. Artinya jangka panjang di sini bisa lebih menetapkan kepada 1 tahun. Nah, jadi 1 tahun ajaran itu program jangka panjang terkait sarana dan prasarana itu harus sudah disiapkan. Lalu juga untuk organisasi tadi udah ya. Untuk yayasan itu Bapak Jaja Sudrajat. Untuk wakil yayasan itu Bapak Ilham Juwana, dan juga untuk bendahara yayasan itu Ibu Haji Lilis. Baru kepada kepala sekolah itu saya sendiri, adapun komite itu Bu Lisnawati. Baru dari situ ke wali kelas ya, wali kelas 1 Bu Mimin, wali kelas 2 itu kelas 1 kan ada 3 ya, Bu Mimin, Bu Rina, Bu Sri. Kelas 2 itu Bu Ika, Bu Epi, Bu Ika, Bu Epi, Bu Tia. Kelas 3 itu Bu Resti, Bu Ika. Kelas 4 itu Bu Lisa dan Bu Siva. Kelas 5 itu Bu Wiwi, Bu Dila, Bu Leha. Kelas 6 itu Pak Denny dan Bu Anissa. Nanti baru itu di bawahnya itu ada guru mapel ya, mapel penjas itu Pak Husen, mapel IPA sama bahasa Indonesia itu Bu Sipa. Kita ada 2 Bu Sipa nih. Pak apa ya satu lagi. Sama di PAI itu ada panitia. Ya kita ada rapat mingguan, ada rapat bulanan, dan ada juga rapat per semester. Itu mekanisme koordinasi yang kita laksanakan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada sesuatu hal yang harus segera ditangani untuk dicarikan sebuah solusi, ya kadang kita juga mengadakan koordinasi secara mendadak. Untuk memberikan sebuah motivasi, biasanya saya menerapkan kaidah reward dan punishment. Kalau memang guru itu ternyata mempunyai loyalitas yang tinggi dan juga dia berinovatif ketika menyajikan sebuah pembelajaran, nah itu biasanya kita berikan reward. Nah kalau seandainya ada guru yang memang dia kurang disiplin dan sudah terutama dari jam masuk ya, nah itu biasanya kita mengadakan sebuah punishment peringatan seperti itu. Dan juga dalam hal ini saya juga memberikan sebuah pelatihan ya, supaya di situ ada
termotivasi lah guru-guru ya, terutama terkait dengan artinya gini, kalau guru itu kan betul-betul apa ya, harus diniatkan ibadah. Ada terutama ke guru honor, karena apa yang beliau lakukan dengan apa yang beliau dapatkan itu tidak seimbang ya. Nah biasanya nih terkadang ibu itu mengadakan sebuah pelatihan dan suka meminta kepada narasumber untuk menanamkan bahwa keikhlasan dalam bekerja itu sangat penting. Nah, itu. Lalu juga motivasi kerja guru tadi udah ya, komunikasi organisasi. Maksudnya apa ya? Menjaga komunikasi antara guru seperti mekanisme koordinasi sih Bu. Jangan lebih dulu ya. Supervisi. Nah, supervisi ini biasanya dilaksanakan secara terprogram ya. Jadi nanti ada program tersendiri terkait supervisi untuk jadwal Bu Guru A itu kapan, Bu Guru B itu kapan. Nanti setelah diadakan supervisi, kita juga mengadakan evaluasi. Jadi terkait hasil supervisi tadi. Monitoring program, pemeriksaan. Oh, jadi evaluasi program mungkin ya. Ini itu Pak. Seperti ada yang itu tadi sebutkan. Evaluasi program itu biasanya kita laksanakan setiap per 1 semester. Nah, jadi di antara program-program yang sudah kita tetapkan di awal tahun ajaran baru, itu kira-kira program mana nih yang kurang, yang harus mendapatkan perbaikan, program mana yang harus dipertahankan, program mana yang setidaknya kurang harapan. Nah, itu biasanya kita laksanakan di akhir semester. Evaluasi dan untuk lebih meningkatkan ya, untuk lebih meningkatkan kualitas guru. Pertama sih ibu lebih sering mengadakan pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan yang memang terutama kepada materi yang memang saat ini lagi booming ya, atau juga kepada materi-materi yang memang dibutuhkan oleh guru-guru secara umum. Nah, selain itu juga untuk perlombaan, jujur ibu tidak terlalu banyak melibatkan guru ya untuk perlombaan ini, karena memang dari kecamatannya sendiri kurang memfasilitasi. Dari wadah kita punya wadah ya, kalau di sini KKMI ya, itu adalah kumpulan MI itu juga kurang memfasilitasi. Jadi kalau untuk ibu sih lebih kepada peserta didik. Jadi peserta didiknya yang ibu apakan sih yang ibu prioritaskan untuk mengikuti perlombaan-perlombaan mengembangkan potensinya gitu. Adapun untuk guru lebih kepada pelatihan-pelatihan. Kalau manajemen keuangan di sini kita masing-masing punya penanggung jawab tersendiri. Jadi untuk keuangan BOS itu ada PJ-nya tersendiri, baik dari pelaporan, dari penyaluran yang tentunya nanti diketahui oleh guru-guru. Untuk keuangan yang di luar dari BOS juga kita ada pengelolaannya sendiri ya. Di sini ada yang memegang itu Bu Lisa dan Bu Mimi. Pengambilan keputusan. Iya Bu. Pengambilan keputusan itu biasanya kita melalui rapat. Melalui rapat koordinasi. Kalaupun misalnya ibu sudah mempunyai solusi tersendiri, belum berani kalau solusi tersebut belum dibicarakan seperti itu. Nah, itulah pembahasan mengenai analisis fungsi POAJ, mulai dari planning, organizing, activating, hingga controlling. Mungkin itu saja pemaparan mengenai analisis fungsi POAJ.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan merupakan bagian penting dalam mendukung pengelolaan sekolah yang efektif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manajemen pendidikan di sekolah.